Bismillahirrahmanirrahim. Dan suatu ketika sahabat dengan Nabi berkumpul. Kata sahabat, orang yang syahid itu asy-syahidu fi sabilillah. Orang yang syahid itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kata Nabi, idzan laqalilun. Kalau begitu sedikit kali orang yang syahid. Jadi ya Rasulullah, yang syahid itu apa saja kategorinya? Yang pertama kata Nabi, wal mabtulu syahid. Orang yang meninggal kena sakit perut, kena kanker bagian perutnya ini, yang berkaitan dengan perut itu termasuk syahid. Meninggal kena sakit sakit liver dan seterusnya, syahid. Wal mabtulu syahid. Wal ghariqu syahid. Orang yang meninggal kena tenggelam. Ini orang beriman ya Pak ya. Kalau Fir'aun kan tenggelam juga. Nah, masuk kalau Fir'aun. Jadi dihubungkan sama semua. Fir'aun kan tenggelam misalkan. Maksudnya orang beriman. Wal ghariqu syahid. Wal hadamu syahid. Orang yang meninggal karena reruntuhan bangunan, kena gempa, itu syahid. Seorang ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan anaknya, syahid. Man qatala duna malihi. Siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, syahid. Misal ada orang buat sepeda motor, datang begal Pak. Datang begal, ditarik tasnya itu, terjatuh, kena kepalanya ke aspal, pendarahan, meninggal. Itu masuk kategori syahid. Man qatala duna artihi. Orang yang terbunuh atau meninggal karena mempertahankan kehormatannya. Kehormatannya dihina, agamanya dihina, dipertahankannya, terbunuh dia gara-gara itu, syahid. Man qatala duna dinihi. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, syahid. Seperti saudara kita yang berada di Palestina, sampai hari ini berita yang saya baca di Al Jazeera, 8.200 lebih yang syahid. Ada yang tertimpa bangunan. Kalau mereka itu masuk kategori semua itu, karena mereka mempertahankan agamanya. Hubbul watan nisful iman. Mencintai negeri itu bagian dari keimanan. Makanya Nabi itu pengen sebenarnya tinggal di kota Madinah, kota Mekah, tapi karena tekanan orang kafir Quraisy kota Mekah begitu kuat, terpaksa hijrah ke Madinah. Dan Nabi itu pengen sekali ke kota Mekah. Orang pertahankan negerinya, negeri kita ini, atau saudara kita yang di Rempang itu pertahankannya, itu tergolong syahid tuh Pak. Karena hubbul watan, mencintai negeri itu bagian dari keimanan. Siapa lagi yang tergolong syahid? Tenggelam, mati. Kemudian orang yang mempertahankan hartanya, kehormatannya, agamanya. Lupa saya, ada sekitar 8 atau 10 itu, banyak kali. Termasuk seorang kepala keluarga. Kepala keluarga kan berjihad itu punya Pak. Tapi betul-betul bekerja ya untuk keluarganya itu, bukannya pergi ke Singapura untuk jumpa Benjamin Netanyahu. Habis itu jatuh meledak pesawatnya. Yang tujuan maksiat tidak. Ini tujuannya betul-betul untuk menafkahkan istrinya. Kemudian di tengah perjalanan qadarullah, Allah wafatkan dia. Bapak Ibu yang berbahagia, banyak dulu orang kampung kami itu menganggap seorang suami atau istri yang bekerja menangkap istrinya itu bukan pahala. Ternyata dalam hadis itu, seorang suami yang menafkahi anak istrinya itu sama seperti orang berjihad. Kalau dia meninggal, berarti dapat pahala seperti orang berjihad itu. Yang terakhir tentang jihad itu, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Bapak Ibu, siapapun yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia terhitung fi sabilillah, di jalan Allah, sampai dia pulang ke rumah nanti. Ada jemaah kita dahulu ikut pengajian di Masjid Al-Falah dengan Ustaz Abdul Somad. Kemudian qadarullah, di tengah perjalanan pulang ke rumah, diserempet mobil Pak. Tak ada lecetnya, memang asbab saja serempet mobil itu, meninggal suami istri itu. Maka inilah termasuk tergolong orang yang mati syahid fisabilillah, di jalan Allah, dapat keutamaan. Dan apa keutamaan orang yang mati syahid ini? Wa yunma amaluhu, amalnya itu di alam barzah mengembang. Nanti tengok di buku yang ini, jilid yang keempat, bab khusus tentang syahid, tentang syafaat. Baik.
Termasuk Pak, karena perut tadi. Kayak wal ta'un, itu dia. Lupa saya tadi. Wal ta'un. Dulu namanya penyakit ta'un. Penyakit ta'un namanya. Maka termasuklah itu orang yang syahid. Yang membedakan di antara sekian banyak syahid itu adalah kualitas syahidnya. Ada orang yang berjirah dengan Allah itu lebih tinggi. Ada orang yang tenggelam, yang terbakar satu. Wal hariku syahid. Orang yang meninggal kena terbakar, orang beriman terhitung syahid. Mengapa bentuk-bentuk kematian itu berbeda-beda nilainya? Karena penderitaannya berbeda-beda. Orang yang di rumah sakit dengan orang yang terbakar sama tidak penderitaannya? Tidak sama. Nah, disitulah sebagai penentu. Maka kata Nabi SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, lupa saya teks hadisnya, ma min muslimin yubitu yaumul azab. Bukan itu, lupa saya teks hadisnya. Jadi kata Nabi, orang yang meninggal itu ditentu al-a'malu bil khawatim. Itu dia, al-a'malu bil khawatim. Orang itu meninggal sesuai seperti apa penutupnya. Penutupnya ini penting Bapak Ibu. Di waktu muda misalnya tak begitu akrab dengan masjid, dengan agama, tapi umur 40 tadi mulai dia insaf. Yang ditengok oleh Allah adalah di penutupnya tadi. Seperti apa penutupnya baik, maka kebaikanlah yang dia dapat. Inilah yang perlu kita pertahankan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mohon maaf kepanjangan. Baik. Jawabannya surat Az-Zumar 42. Di buku kita aja ada di Az-Zumar 42. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha sampai ujung ayat. Ulama tafsir sepakat bahwasanya yang pertama, orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal bisa bertemu di alam mimpi, roh dengan roh. Ini dalilnya. Bapak Ibu tidur dari malam dalam keadaan berwudu, bersih, baca Al-Quran dan seterusnya, jumpa dengan ayahnya, jumpa dengan kawannya, jumpa dengan orang sudah meninggal. Berarti perjumpaannya itu adalah jumpaan yang benar berdasarkan dalil tadi. Karena diambil, dipegang nyawanya. Kemudian apa kaitannya dengan pencabutan nyawa dengan malaikat itu? Pencabutan nyawa ini adalah Allah yang memerintahkan kepada malaikat. Malaikat hanya sebagai petugas PLT saja. Yang menentukan adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Kalau diambil nyawa dan tidak dikembalikan, maka meninggal. Ya. Makanya orang yang tidur itu disebut mati. Namanya mati kecil. Dalam istilah agama kita, al-mautu mautani. Mati itu ada dua. Mati besar, mati yang sudah dikubur dan rohnya tidak dikembalikan lagi, dan mati kecil termasuk orang yang tidur, orang yang pingsan, orang yang koma. Mati suri. Nah, ini masuk mati kecil. Oleh sebab itu bangun dari tidur doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Nah, yang bertugas mencabut nyawa itu tetap malaikat tadi. Makanya Allah SWT dalam doa yang lain kata Nabi, in amsakta nafsi, ya Allah, andai engkau tahan rohku itu, maksudnya datang kematian, dicabut oleh malaikat tadi, farhamha maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, andai engkau lepaskan rohku itu, fahfazha kama tahfazu bihi min ibadika sholihin, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Ada dua ayat dalam Al-Quran, Al-An'am 1, Az-Zumar 1. Al-An'am ayat 61, Al-An'am ayat 61, Az-Zumar ayat 42. Itu Pak. Katanya kalau sudah 40 tahun itu susah berubah atau tak bisa berubah lagi. Apakah itu hadis? Bukan hadis. Bukan hadis itu. Karena selama orang itu mau berubah, tetap akan berubah nih. Cuma sulit. Itu Pak. Kenapa sulit? Tanya tadi Bapak Mayfield itu saya tanya. Saya punya kawan dua terus. Kawan kami berdua. Kawan saya itu sampai hari ini tak mau datang ke masjid. Saya tanya, kenapa tak mau datang ke masjid? Alasannya satu, malu. Rupanya orang itu ada rasa malunya Pak.
Kok malu Pak? Segan nanti disebut orang bapak itu sudah tobat katanya. Rupanya itu mungkin penyebabnya Pak. Kawan-kawan kita yang segan ke masjid itu, dulu kan tak nampak, tiba-tiba nampak. Ada perasaan itu segan. Nah sebenarnya orang seperti ini harus dimotivasi. Jangan kita terhalang ke masjid itu karena segan. Kalau tak dimotivasi, dia akan terus berlanjut seperti itu. Pepatah kita mengatakan, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Masuk umur 50 itu susah diubah. Bukan tak bisa ya, tetap bisa tapi sulit diubah. Karena bayangkan dari umur 10 tahun sampai umur 40 tahun, tiba-tiba berubah total, itu berat sekali. Berat sekali. Tapi kalau orang itu terus berusaha, semuanya itu tak ada yang tak bisa. Nah, lagi-lagi tekanan tadi itu rupanya membuat orang itu sulit untuk mengubah kebiasaannya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai hari ini saya tidak mendapatkan hadisnya. Itu adalah perkataan para ulama. Baik. Nah, ada pun uzlah tadi. Uzlah itu artinya menyendiri. Nah, menyendiri itu tidak mesti di tempat menyepi, Pak. Orang memahami uzlah itu cari ke hutan, pergi ke gua, pergi ke sini, atau di rumah di kamar saja. Itu bukan itu mana uzlah kata ulama tasawuf. Di sini siapa yang ngajar tasawuf? Ada? Tanya nanti. Jadi uzlah itu bukanlah mesti meninggalkan keramaian, tidak. Ada orang yang meninggalkan keramaian, katanya uzlah, badannya di rumah, pikirannya dia dengan kota. Karena yang uzlah itu bukan hanya fisik, tetapi konsentrasi kita. Ada orang di masjid, dia pikirannya tidak lagi tentang dunia, itu sudah termasuk uzlah. Uzlah dikatakan azalah, menyendiri. Maka uzlah ini sejatinya bukanlah mengurung diri di rumah. Karena kalau dia mengurung diri di rumah sebulan, 2 bulan sampai sekian lama, betapa banyak fadilah yang dia tinggalkan. Yang pertama, wa kasratul masajid, setiap langkah yang diayunkannya, langkahnya ke masjid itu pahala. Ada satu hadis menjelaskan tentang orang yang sholat maghrib, isya dan subuh di masjid. Basyiril masya'in, berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid, ilal masajid bi nurit tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Artinya apa? Orang yang sholat maghrib, isya dan subuh di masjid, selain mendapatkan pahala 27 derajat, dia ternyata sedang mempersiapkan cahaya yang akan menerangi perjalanannya di akhirat nanti. Ini tak didapatkan di rumah. Mohon maaf, kalau ada orang sholat berjamaah di rumah, dia hanya mendapatkan 27. Sholatul jamaah tafdhulu min sholatul fardhi 27 darajat. Dapat ya. Tapi cahaya untuk melangkah ke masjid itu tak didapatkannya, Pak. Didapatkan hanya oleh orang-orang yang datang ke masjid. Berarti 2 sudah dilanggar. Yang ketiga, di masjid ada ilmu, tak dapat dia di rumah. Yang ketiga, di hari Sabtu Ahad ada makannya, di rumah tak dapat dia. Betul tak tuh? Banyak sekali ruginya dia. Rugi sekali dia. Tak dapat silaturahim. Apa kata dia? Kayak makan lagi itu saja. Apa kata Nabi Silaturahim? Man asarro ayyubsatu lahu fi rizqihi. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, awin sa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimahu, maka jadilah silaturahim. Kalau di rumah saja dia banyak Pak hadisnya. Satu lagi, ada hadis nanti ketika orang tua di alam barzakh, 4 yang ditunggunya selain doa anak, sedekah dan amal. Selain yang 3 ini ada 4. Yang pertama, dakwatun min abin, doa dari ayah. Berarti kalau anak yang meninggal. Yang kedua, doa dari ibu, anak yang meninggal. Yang ketiga, doa dari saudara, abang dan adik. Yang ketiga, doa dari kawan. Kalau tak berkawan, dia macam mana kita mendoakan dia? Jadi banyak sekali ditinggalkannya. Maka uzlah itu maknanya tidak mesti menyendiri, meninggalkan keramaian. Jelas Pak? Insyaallah.